ibu sekalian, apa kabarmu? Bagaimana kalian mengisi hari-hari libur kalian kemarin? Semoga kalian tetap dalam keadaan sehat dan tetap semangat untuk belajar, walaupun kalian masih tetap belajar di rumah sesuai dengan peraturan pemerintah, supaya anak-anak sekolah belajar tetap di rumah karena kita belum bisa mengadakan tatap muka sebagaimana harapan kita selama ini. Nah, kalian kini sudah memasuki semester genap. Kita akan belajar di tema yang ke-6, menuju masyarakat sejahtera. Subtema yang pertama, masyarakat peduli lingkungan. Pembelajaran pertama. Ibu harap kalian menyiapkan diri kalian dengan baik untuk belajar. Tetap semangat belajar di rumah. Apakah kamu telah mengalami masa puber? Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan saat mengalami masa puber? Sebelum mengalami masa puber hingga telah mengalami masa puber, tentu kamu sudah peduli dengan lingkungan. Kamu adalah bagian dari masyarakat. Banyak kegiatan yang dapat kamu lakukan untuk peduli terhadap lingkungan. Kegiatan berkaitan dengan kepedulian terhadap lingkungan merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan. Mari berkegiatan dan belajar melalui subtema masyarakat peduli lingkungan ini. Lingkungan mempengaruhi kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan peduli terhadap lingkungan supaya sejahtera. Bagaimana kepedulianmu terhadap lingkungan? Ayo kita diskusikan lebih lanjut. Ayo mengamati. Amatilah beberapa gambar kegiatan warga masyarakat di kampung damai berikut. Nah, kalian bisa mengamati gambar-gambar ini. Apa yang sedang terjadi di gambar tersebut. Nah, selanjutnya setelah kalian mengamati, ayo berdiskusi. Apa saja kegiatan masyarakat yang ditunjukkan pada gambar di atas? Nah, kita melihat di gambar tersebut, masyarakat sedang bekerja bakti membersihkan lingkungan, menanam pohon bersama. Kemudian ada gambar orang sedang antri untuk membayar pajak, dan ada juga gambar orang yang sedang melaksanakan Siskamling, sistem keamanan lingkungan. 2. Mengapa warga masyarakat melakukan kegiatan seperti pada gambar? Nah, masyarakat melakukan kegiatan itu karena kegiatan itu merupakan kewajiban masyarakat. 3. Apa saja kewajibanmu sebagai warga negara dalam kehidupan sehari-hari? Nah, kewajiban kita dalam kehidupan sehari-hari adalah menaati undang-undang yang berlaku, belajar, menjaga kerukunan dengan teman, menghormati orang tua dan orang yang lebih tua, dan menjaga kebersihan lingkungan. Bagaimana cara menunjukkan kepedulianmu terhadap lingkungan? Dengan cara menjaga kebersihan, dengan membuang sampah pada tempatnya, membersihkan lingkungan, dan menyirami tumbuh-tumbuhan yang ada di rumah. Sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita harus peduli terhadap lingkungan. Misalnya ikut membantu membersihkan lingkungan, menjaga keamanan lingkungan, dan mematuhi peraturan yang ada di lingkungan.
Apakah kamu sudah mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolahmu? Kamu hendaknya selalu mematuhi peraturan yang ada di lingkungan sekolah, seperti memakai seragam sekolah sesuai ketentuan, tiba di sekolah sebelum bel tanda masuk berbunyi, menjaga ketenangan dan ketertiban di lingkungan sekolah, serta membuang sampah di tempat sampah. Kegiatan tersebut merupakan bentuk pelaksanaan kewajiban siswa sebagai warga masyarakat dalam mengisi kemerdekaan dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Bangsa Indonesia telah merdeka sejak tahun 1945. Kemerdekaan bangsa Indonesia diperoleh dengan perjuangan penuh pengorbanan. Oleh karena itu, kemerdekaan bagi bangsa Indonesia merupakan sesuatu yang tidak ternilai harganya. Sehingga untuk meraihnya, bangsa Indonesia harus berjuang dengan penuh pengorbanan. Bagaimana kamu memaknai kemerdekaan bangsa ini? Ayo membaca. Makna proklamasi bagi bangsa Indonesia. Proklamasi berasal dari kata proklamatio, berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pengumuman resmi kepada seluruh rakyat. Pengumuman yang dimaksud adalah pengumuman yang berhubungan dengan ketatanegaraan. Setiap bangsa pasti menginginkan kemerdekaan karena kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia pernah mengalami masa penjajahan cukup lama dan membuat rakyatnya menderita. Karena alasan itulah bangsa Indonesia bekerja sama bahu-membahu dengan sekuat tenaga berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya. Perjuangan bangsa Indonesia terwujud secara resmi setelah Soekarno-Hatta atas nama bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Proklamasi kemerdekaan yang dikumandangkan Soekarno-Hatta memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat, sehingga wajib dihormati oleh negara-negara lain. Indonesia menjadi bangsa dan negara yang memiliki kedudukan yang sama dan sederajat, serta memiliki hak dan kewajiban yang sama dengan negara-negara lain yang sudah merdeka dalam hubungan internasional. Proklamasi kemerdekaan juga memiliki makna yang lain, diantaranya sebagai berikut. A. Proklamasi sebagai puncak perjuangan bangsa Indonesia. B. Proklamasi sebagai awal terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. C. Proklamasi kemerdekaan sebagai titik tolak perubahan hukum kolonial menjadi hukum nasional. D. Proklamasi menjadi pintu gerbang menuju masyarakat yang adil dan makmur. Kemerdekaan merupakan cita-cita dan tujuan yang ingin dicapai oleh setiap bangsa di dunia. Begitu juga dengan bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia telah mengambil sikap untuk menentukan nasib sendiri dalam segala aspek kehidupan. Bangsa Indonesia memiliki kewajiban untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdekaan yang telah diraih dengan cara meningkatkan taraf kehidupan bangsanya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia. Proklamasi kemerdekaan dapat dijadikan jembatan emas bagi bangsa Indonesia menuju masyarakat yang sejahtera, adil, dan makmur. Ayo berlatih. Jawablah pertanyaan di bawah ini dengan lisan. Apa judul teks pada bacaan di atas? Judulnya adalah Makna Proklamasi bagi Bangsa Indonesia. 2. Apa kata kunci pada judul bacaan di atas? Kata kuncinya adalah makna proklamasi. 3. Informasi apa yang diperoleh dari bacaan berdasarkan kata kunci? Informasinya adalah proklamasi memiliki makna bahwa bangsa Indonesia telah merdeka dan berdaulat. Indonesia mencapai puncak perjuangannya. Indonesia lahir sebagai NKRI. Indonesia menjadi negara yang menganut hukum nasional dan Indonesia telah mencapai pintu gerbang untuk menuju masyarakat yang adil dan makmur. 4. Apa yang dapat kamu lakukan sebagai warga masyarakat dalam memaknai kemerdekaan? Kita dapat
memaknainya dengan selalu mengingat jasa para pahlawan, belajar lebih tekun untuk memajukan bangsa, peduli terhadap lingkungan, dan menjaga kerukunan agar keutuhan NKRI terjaga. Setiap judul teks memiliki kata-kata penting yang mencerminkan informasi dari dalam teks. Kata-kata penting pada judul dapat menjadi pemandu bagi pembaca untuk menebak isi pokok atau informasi yang terdapat dalam teks. Dengan demikian, sebelum membaca teks secara keseluruhan, kita dapat menebak kira-kira apa isi teks dengan cara menemukan kata penting pada judul teks. Kata-kata penting dapat disebut kata kunci. Nah, demikian pembelajaran dapat Ibu sampaikan di dalam pembelajaran 1 ini. Semoga anak-anak Ibu lebih tekun belajar memahami pembelajaran yang Ibu sampaikan pada kali ini. Terima kasih. Tetap semangat belajar di rumah. Salam sehat. Hold me close till I get up. Time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever try.